Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Tiongkok setelah mengadopsi ekonomi kapitalisme, dia membuat satu proyek besar yang kemudian disebut dengan One Belt One Road. Dia ingin membangun jalan sutra baru membentang dari Eropa menuju Cina. Dia ingin membangun konektivitas wilayah itu untuk perdagangan besar dia. Untuk kepentingan inilah kemudian Cina menggandeng negara-negara yang dilalui jalan sutra itu. Salah satunya tentunya adalah Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa Indonesia akan menaikkan atau menandatangani proyek obor ini bersama Cina di bulan April 2019. Tentunya bulan ini adalah bulan yang sangat penting buat Presiden baru nantinya. Saya ingin menyampaikan 1.296 triliun akan digelontorkan oleh Cina untuk pembangunan infrastruktur yang cukup ambisius ini. Pertanyaannya adalah, ini menguntungkan buat Indonesia atau tidak? Ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yang jelas itu adalah utang. Walaupun bentuknya bisnis to bisnis, tetapi utang itu akan menjadi tanggungan buat Indonesia. Inilah yang kemudian akan menjadi debt trap atau jebakan utang. Ketika suatu negara tidak bisa membayar utang, maka dia akan dikendalikan oleh negara yang mengutanginya. Apa yang terjadi buat Indonesia ke depan? Ketika Indonesia dibangun dengan utang, infrastrukturnya dibangun dengan utang, maka Indonesia yang sangat jelas dia tidak akan mampu untuk membayar utang itu. Ketika utang itu tidak mampu dibayar, maka dia dalam kontrol Cina. Akhirnya, untuk siapa sebenarnya proyek besar ini? Tidak lain tidak bukan sebenarnya menguntungkan Cina dan segelintir elit-elit politik bangsa ini yang ingin mengeruk untung dari proyek besar ini. Akankah kita akan mempertahankan ini semua? Padahal Indonesia adalah negara yang besar, negara yang memiliki letak yang sangat strategis, memiliki 3 titik sumbat yang menentukan perdagangan Eropa dan Cina. Indonesia punya Selat Malaka, punya Selat Sunda, punya Selat Amboweta. Semua perdagangan dunia melalui selat itu. Kalau Indonesia memainkan perannya, anggap saja tutup semua titik sumbat ini, maka Cina tidak bisa memperdagangkan ke Eropa, Eropa tidak bisa memperdagangkan Cina. Pertanyaannya, Indonesia akan menjadi pecundang ataukah Indonesia mau jadi pemenang? Kalau ingin jadi pemenang, maka jangan pernah membangun ekonomi dengan landasan utang. Jangan menggunakan ekonomi dengan landasan utang atau pajak. Nah, apa ekonomi yang akan membangun itu semua dengan tanpa utang? Itulah ekonomi Islam. Apabila kita memakai ekonomi Islam, maka Indonesia akan berjaya, Indonesia akan hebat. Pertanyaannya, ekonomi Islam yang luar biasa itu bisa terlaksana sempurna dengan apa? Dengan tegaknya khilafah. Oleh karena itu sahabat, ingin Indonesia berjaya, ingin Indonesia menang, tegakkan ekonomi Islam dan tegakkan khilafah untuk Indonesia yang berjaya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.